HAM itu penipuan. HAM itu penipuan. HAM itu lahir dari ateisme. HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak. Yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri. Benar nggak, Dek? Kamu tidak punya saham atas diri. Jadi tidak ada hak asasi manusia. Yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan. Kan harus begitu kalau orang Islam. Assalamualaikum Cak Nun. Saya Fania, saya mahasiswa ilmu budaya dan juga dari teman-teman aliansi peduli hutan kota Malabar. Saya ingin menanyakan sesuatu, apakah dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis, ada seruan untuk umatnya agar menjaga ekologi alam? Soalnya kami sedang memperjuangkan hutan kota Malabar kami dari perubahan fungsi ekologis menjadi rekreatif. Tapi Pemkot memiliki banyak apologi, bahkan sampai mengganding ulama. Terima kasih banyak, Cak. Mbak Nia ya, yang pertama ya. Ya. Itu wacana-wacana atau referensi mengenai ekosistem ekologi di Islam. Itu ya. Saya kira itu sangat banyak dan saya kira Anda harus punya kontak ya untuk bisa menghimpun itu karena banyak sekali. Karena cuman Al-Qur'an itu dia membatasi dirinya sesuai dengan konsep Allah. Jadi kalau misalnya saya ngomong was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, itu sudah cukup untuk hukum ekologi. Allah meletakkan bumi, meninggikan langit, dan Allah menciptakan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kan sampai detail tadi. Misalnya ekosistem di sawah, itu keseimbangan. Air harus bagaimana hubungannya sama akar pohon, hubungannya sama aturan tentang IMB, boleh membangun apa tidak, kan gitu kan, Dek. Sungai harus bagian, itu kan soal keseimbangan semua. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengenai ekologi, banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus Anda harus punya kontak nanti gitu. Karena banyak sekali. Itu jawaban saya seperti itu. Saya tidak perlu detail di sini, tapi banyak sekali dan everything is all about mizan. Jadi kalau di Quran itu namanya mizan. Nah, sekarang anak tahunya kan mizan itu penerbit. Gitu kan, penerbit itu. Nah, banyak sekali kata-kata yang sudah direkrut. Kalau ngomong khilafah itu nanti pasti terus dilarikan ke HTI gitu. Padahal khilafah itu kan milik kita semua, tugas kita semua untuk misalnya menjelaskan mengenai kedaulatan misalnya. Itu kan urusannya khilafah. Jadi yang disebut kedaulatan itu adalah ada yang Tuhan berdaulat 100% kepada Anda, ada yang Tuhan meminjamkan kedaulatannya untuk Anda pakai. Ngerti maksudnya? Tuhan pokoknya berdaulat bikin kayu, titik, nggak bisa kamu tawar. Tapi kamu dikasih kedaulatan untuk menciptakan, untuk membuat kayu menjadi meja. Jelas ya? Tuhan bikin rambutmu keriting, yang satu tidak. Kamu diberi kedaulatan, dipinjemin, mau rebonding, mau kamu gundul, terserah kamu. Jelas ya? Dan itu kan tinggal didaftar soal apa saja, wilayah apa saja. Jadi kedaulatan itu jangan, HAM itu penipuan. HAM itu penipuan. HAM itu lahir dari ateisme. HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak. Yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri. Benar nggak, Dek? Kamu tidak punya saham atas dirimu. Bapakmu pun sahamnya cuma cerut. Tapi dia tidak bisa bikin anak ganteng, anak cantik, rambutnya keriting, hidungnya mancung, nggak bisa. Dia cuma saham beberapa saat itu, kemudian Tuhan yang menciptakan evolusinya sampai anakmu lahir. Dan itu sahamnya, kira-kira saham Tuhan terhadap kehidupan Anda dan semua ini berapa persen menurut Anda? 99% ke atas toh? Berarti dia yang punya hak untuk melakukan apa saja dan mengambil keputusan apa saja. Jadi tidak ada hak asasi manusia, yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan. Kan harus begitu kalau orang Islam, supaya Anda tidak berpikir bahwa itu melanggar HAM apa. Zaman dulu Mas Priyo ini mesti tahu di kampung bapaknya, mesti aku disamblek garisan Tanjalin, terus mesti wis generasi beliau, saya tuh mesti tahu disamblek. Aku ini dibuat nang kebon, tahu aku teko cendelo dibuat nang kebon. Nah, saya ini polsek teko karo anggota Komnas HAM teko. Tapi apakah ada generasi kita yang dendam sama bapak kita? Ini ajaran barat ini Anda pakai, terus sekarang ada kementeriannya, terus ada Komnas HAM segala macam. Itu apa? HAM itu apa? Hukum apa moral? Tidak jelas juga.
Kalau hukum sudah ada lembaga hukum. Kalau moral, semua kita urusan moral. Ya ulama, ya pastor, ya masyarakat, ya mahasiswa, semua punya hak moral, punya urusan moral. Itu loh deh. Jadi menurut saya, kalau Anda mau ngomong kedaulatan, ada yang Anda harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Kalau dalam Islam namanya ibadah mahdhah. Pokoknya sholat 5 waktu titik. Itu absolut. Tinggal pilihannya kamu lakukan atau tidak gitu dok. Terus Anda mau melanggar, mau membantah, bantahan kan loh, tidak masalah. Angin nunggu jalan nangis, tanda kok bantah, tidak ada masalah. Dan itu doktrin, dan Anda jangan anti doktrin. Doktrin itu bagus untuk wilayah yang memang harus doktriner. Masa anakmu kok bebas no kecilik? Anak saya tak didik demokrasi, biarkan dia merangkak-rangkak kemanapun dia mau, biarkan dia makan api, biarkan dia ngombe lengo. Itu demokrasi. Enggak dong, Anda butuh doktrin terhadap anak saya untuk wilayah-wilayah yang menyangkut dasar-dasar keselamatan hidup dia, gitu ya. Oke, jadi Mbak banyak sekali ayat-ayatnya, wacana-wacana, juga contoh-contoh dalam empiris dalam sejarah Islam.